Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di Kang V SAPI Channel. Di video kali ini Kang V akan menjelaskan tentang layout sebagai penunjang perizinan MD BPOM. Ya. Jadi MD itu apa sih? Made in makanan dalam. Ya. Jadi teman-teman seluruh UKM banyak bertanya, Kang, kalau layoutnya MD BPOM itu sama nggak sih sama PIRT? Beda. Ya. Ini lebih ketat lagi nih, lebih higienis, tempatnya harus standarnya lebih lengkap dibanding PGRT ya. Jadi nanti akan dijelaskan tentang layout dana dari MD BPOM. Untuk penunjang, kalau di BPOM itu sebelum kita mendapatkan sertifikat MD nya, kita harus membuat pengajuan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Nah, ada di OSS ada CPPOB-nya, kita ajukan dulu. Salah satunya syaratnya yaitu layoutnya, ya, denahnya itu penting. Beda kayak PIRT, kita buat izin langsung, baru kita buat layoutnya. Kalau ini enggak, kita buat layout dulu untuk BPOM mengetahui cara produksi pangannya seperti apa sih. Ada RAB, ruang antar barang, ada RAO, ruang antar orang. Nah, itu juga nanti akan dijelaskan ya, lebih higienis lagi. Tapi jangan khawatir, yang kamu buat ini lebih sederhana karena kita kan masuknya ke usaha mikro ya. Kebanyakan teman-teman kita kan yang usaha mikro ya. Jadi, Kang, gimana tempatnya terbatas, kita cuma kecil, tempat rumahnya nggak besar. Nah, itu juga kita bisa siasatin. Yang penting satu, pintunya harus khusus. Yang Kang V nanti ajarkan di sini layoutnya itu kita mengontrak rumah khusus untuk produksi, tapi tempat rumahnya nggak bisa besar, kecil, bisa memenuhi standar. Kalau satu rumah itu beda lagi layoutnya ya. Kalau emang mau dibantu silakan, kita punya jasa di Salila Desain ya, bisa hubungi nomor di bawah ini untuk penggunaan jasa pembuatan BPOM, MD BPOM ya. Baiklah, kita lanjut ke video, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like kalau video ini bagus, komen jika ada pertanyaan di bawah ini. Itu saja, kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang kita masuk ke layout, gambar layoutnya dari perizinan MD. Ini ada satu contoh lah di BPOM ya. Ini dengan ruangan kecil, karena kita usaha mikro, teman-teman dari BPOM juga bisa membantu kita, maksudnya mengerti dengan keadaan yang ada. Yang penting standarnya terpenuhi. Ya, ini ada salah satu contoh ya. Ini kita pertama masuk, di sini ada cuci tangan, jadi semua karyawan yang ada di dalam ini harus cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, nah ini kita bisa masuk ke dua tempat ya. Ada yang ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau ya kita jelasin yang sebelah sini nih, yang ke kanan, lihat di kursornya ya. Ini ada gudang barang jadi, ini ada satu lagi gudang bahan baku. Nah, ini boleh nggak, Kang, gudang barang jadi misalkan kita ngambil, atau gudang bahan baku deh, kita ngambil bahan baku, kita keluarin ke sini, lihat kursor ya, masuk ke tempat produksi, nggak boleh ya. Jadi untuk BPOM sendiri ini agak ketat. Nah, kalau misalkan kita bahan baku, di sini ada namanya RAB. Ini RAB apa sih? Nah, RAB itu ruang antar barang. Contoh bentuknya kayak apa? Nih ada gambarnya ya, bisa dilihat gambarnya, contoh RAB. Ini ruang antar barang. Nah, ini terpisah. Jadi ini ruang antar barang untuk bahan baku ke tempat produksi, dan ini ruang antar barang untuk ke tempat barang jadi. Nah, jadi dia tidak langsung lewat sini ya. Nah, jadi kita harus lewat RAB, ambil barang jadinya, nih baru dia keluar di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang produksinya gimana? Nah, tadi kan teman-teman yang di barang jadi sama di gudang bahan baku. Sekarang yang barang jadi, nah teman-temannya bisa masuk ke sini. Nah, masuk dulu ke locker, di locker dia bersih-bersih, ya kan? Ada pembersih segala macam di sini. Nah, sebelum ke locker juga dia bisa ke wastafel. Harusnya ke wastafel dulu nih. Sebelum ke locker dia ke wastafel, dia cuci tangan, terus masuk ke locker, dia bersih-bersih, ganti baju untuk produksi. Perlengkapan produksi semua ada di locker ini. Nah, baru masuk ke ruang produksi. Nah, di sini kita bikin lagi catnya untuk di sini kan nggak ada nih, cuma ruang produksi. Nah, teman-teman nanti disesuaikan dengan proses produksinya.
ya, seperti video sebelumnya tuh pembuatan PIRT. Jadi di situ urutannya apa dulu sih? Nah, misalkan di sini ada kita tempat peralatan, terus proses produksinya apa? Misalkan bikin produk minuman susu, dia kan hanya proses bahan baku, penimbangan, setelah penimbangan terus ada proses pencampuran bahan baku, misalkan susu dengan stroberi. Nah itu setelah itu kan dia pengemasan. Nah ini dijelasin nih di sini. Nanti di sini dijelasin di ruang produksi ini flow-nya seperti apa, seperti yang video sebelumnya PIRT ini. Nah cuci alatnya ada di sini di dalam, ya. Ini WC terpisah di luar, nah tidak boleh ada di dalam. Jadi di dalam ini ada cuci cuci tangan juga dia di sini, ya. Misalkan setelah produksi, nah nanti keluarnya tetap di sini, keluarnya, ya. Ini ruang adminnya. Jadi ini namanya RAO, ruang antar orang. Nah kalau di izin MD itu lebih higienis lagi, ya. Jadi ruang antar orang itu harus terpisah, ya kan, tertutup. Nah ini gimana Kang? Ini pengap kali Kang, kalau ruangan cuma gini doang. Nah dikasihlah ventilasi, apakah dia pakai AC atau dia pakai exhaust, yang berarti tidak pengap. Yang bagusnya sih pakai AC, ya, ruang ber-AC, jadi sirkulasi udaranya dari AC itu, ya. Jadi ini keluar, nah admin. Nah ini kita catatannya cuman tadi yang saya peringati, tidak boleh nih dari barang jadi atau bahan baku dia masuk ke ruang produksi. Jadi dia harus lewat RAB, ruang antar barang. Mungkin itu, ya, sekilas kita membuat gambar layout untuk usaha mikro. Nah ini nanti kita konsultasikan kembali ke BPOM lewat OSS. Di sana kan kita ada namanya di webnya BPOM yang terkoneksi dengan OSS, kita membuat CPPOB, standar CPPOB-nya. Nah kita harus kirimkan dapurnya, lewat dapurnya dulu. Nanti kalau dari ACC baru kita ke step berikutnya. Jadi ini layout ini sangat penting kalau di MD BPOM sebelum kita masuk ke proses berikutnya. Itu saja, ya. Baik, saya dulu KM kita udah Kang Fe jelasin, ya, tadi bagaimana cara membuat layout, ya. Jadi sederhana saja yang Kang Fe berikan kepada seluruh KM. Ini standarisasinya bukan untuk industri besar, ya, tapi ini untuk usaha mikro yang tempatnya terbatas, dengan catatan rumahnya atau tempatnya itu khusus untuk produksi. Tapi kalau misalkan rumahnya gabung dengan tempat tinggal, tempat produksinya gabungnya sama tempat tinggal, itu beda lagi. Syaratnya salah satunya pintunya harus terpisah. Jadi ada pintu produksi untuk produksi industrinya, ada untuk rumah tangganya. Nah itu, ya. Jadi jangan sampai salah nih. Yang mudah-mudahan dengan layout seperti ini teman-teman UKM bisa mengusulkan CPPOB yang disetujui oleh Badan POM. Nah, karena teman-teman dari BPOM juga mengetahui lah kalau tempatnya jenis usahanya masih mikro, itu masih ada toleran. Yang penting catatan-catatan yang harus ada, ya, kayak ROB, RAB, locker, terus tempat cuci tangannya itu harus ada. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, semoga usahanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.